Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Muhtar SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Saat ini saya bersama Bapak Zubair Bastian, guru PJOK dari SDN Sidoarjo, di mana dalam kegiatan pra-observasi nanti saya ingin mengetahui dan sekaligus mengevaluasi sebagai persiapan awal sehingga nanti hasil pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Bastian akan berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Zubair Bastian. Selamat pagi Bapak Zubair Bastian. Selamat pagi Pak Heri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zubair. Untuk kegiatan praobservasi nanti Pak Zubair, saya ingin mengetahui dan mengevaluasi persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Pak Zubair Bastian pada saat nanti akan melakukan pembelajaran di kelas, yaitu pada mata pelajaran PJOK nanti. Ya, yang pertama adalah Pak Bastian, saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang nanti Pak Zubair Bastian lakukan sehingga nanti pembelajaran berjalan dengan baik. Baik Pak Heri, adapun tujuan yang akan saya lakukan untuk pembelajaran tentang bahaya rokok kepada siswa saya nanti, yaitu yang pertama, tujuannya siswa dapat memahami tentang bahaya merokok. Untuk kemudian yang kedua, siswa bisa dan mampu menerangkan kepada teman-temannya bagaimana itu dampak dan bahayanya rokok bagi kesehatan. Jadi ada dua tujuannya. Yang pertama adalah pengetahuan ya. Jadi pengetahuan di mana nanti siswa mengetahui dan memahami tentang apa saja yang ada di dalam rokok serta bahayanya kepada kesehatan ya. Oke, yang kedua Pak Bastian, saya ingin mengetahui area pembelajaran yang nanti Pak Bastian lakukan. Ya, baik Pak Heri, untuk aturan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu ada dua, yaitu yang pertama tentang pengetahuannya dulu. Nah, untuk pengetahuan ini siswa itu tujuannya bisa dapat memahami tentang rokok. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan, di mana keterampilan ini siswa dapat menjelaskan kepada teman-temannya tentang bahaya rokok. Seperti itu. Bahaya rokok ya. Jadi ada dua. Yang pertama pengetahuan. Jadi anak-anak memahami tentang zat-zat yang terkandung serta bahayanya rokok. Yang kedua adalah tentang keterampilan. Jadi anak-anak dapat memberikan penyuluhan bahaya rokok bagi kesehatan nanti ya. Oke, yang ketiga Pak Bastian, metode atau strategi yang nanti Pak Bastian lakukan. Nah, ini saya juga ingin tahu ini. Baik Pak Heri, untuk metode atau strategi yang akan saya lakukan pada pembelajaran ini yaitu yang pertama untuk berdiferensiasi dengan cara pembagian kelompok terhadap siswa. Kemudian ini dilakukan berdasarkan cara belajarnya. Cara belajar. Kemudian metodenya yaitu tentang pertama diskusi kelompok. Nah, kemudian ada tanya jawab. Yang terakhir nanti saya memberikan penugasan kepada siswa. Seperti itu. Terima kasih Pak Bastian. Ini yang keempat Pak Bastian, ini media yang nanti digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran Pak Bastian di kelas nanti. Saya juga ingin mengetahui apa saja Pak Bastian. Untuk media yang akan saya lakukan saat pembelajaran nanti yaitu yang pertama ada slide PowerPoint. Slide PowerPoint. Kemudian yang kedua ada penggunaan HP, Pak Heri. Penggunaan HP. Kemudian untuk yang ketiga nanti ada kegiatan membaca yaitu literasi siswa. Ya. Terima kasih. Untuk kelima Pak Bastian, ini kira-kira kapan Pak Bastian akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Baik.
Untuk agenda yang akan saya lakukan tepatnya insya Allah pada hari Kamis di jam pertama dan jam kedua Pak Eri. Ya. Yaitu nanti dilakukan pada kelas 5C. 5C ya. Itu berarti pelaksanaannya di hari Kamis jam ke-1 dan kedua di kelas 5C. Yang selanjutnya yang nomor 6 yaitu apa yang Bapak dapat dari kegiatan praobservasi yang saat ini kita lakukan. Baik. Untuk kegiatan observasi ini yang dapat saya tangkap yaitu saya mendapatkan suatu gambaran. Mendapatkan gambaran tentang media pembelajaran apa yang akan saya berikan kepada siswa saya nanti guna untuk mendukung kegiatan pembelajaran nanti Pak Eri. Itu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Basian atas kegiatan praobservasi hari ini, sehingga nanti hari Kamis nanti kegiatan pembelajaran yang nanti Pak Basian lakukan bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih. Dan sesuai dengan keinginan Pak Basian hasilnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya kegiatan praobservasi yang saya lakukan kepada Bapak Zubair Basian sebagai guru PJOK yang nanti insya Allah akan melakukan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran PJOK nanti. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan daripada Bapak Zubair Basian. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Satu hati untuk Indonesia. Oke, luar biasa kelas 5C, semangat semua ya. Sebelum Pak Basian melanjutkan pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Pak Basian mau cek kehadiran peserta didik kelas 5C. Ada yang tidak masuk? Ada berapa siswa yang tidak masuk? Oke, 2. Berarti selebihnya sudah lengkap ya? Sudah hadir semua ya? Oke, baik anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas tentang bahaya merokok terhadap kesehatan. Nah, rokok itu bahasa Inggrisnya smoke ya. Tahu semuanya ya, kelas 5C ya? Oke. Nah, di sini di dalam kandungan rokok itu ada beberapa zat kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, terutama ada tembakau. Tembakau ini adalah sebuah tumbuhan berupa daun yang dikeringkan dan diproses sehingga tembakau ini bisa ada di dalam sebuah rokok tersebut. Nah, kemudian selain tembakau anak-anak, ada zat-zat kimia beracun lainnya. Biasanya itu di dalam rokok terdapat beberapa sampai ribuan, 7.000 zat bahan kimia yang terkandung dalam rokok. Itu semuanya zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, rokok itu biasanya dihisap dan banyak dilakukan oleh kalangan pria, terutama remaja. Kebanyakan pria di usia remaja hingga kelas 6 hingga dewasa itu banyak melakukan kegiatan menghisap rokok. Ya, makanya untuk kalian, apalagi usia kalian masih di bawah 15 tahun, jangan sampai ada yang merokok. Karena di sini Pak Basian akan menjelaskan bagaimana bahayanya merokok untuk kesehatan. Nah, berikutnya ya, ini jelas zat kimia yang terkandung dalam rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Kuncinya berbahaya bagi kesehatan. Nah, berikut kandungan kimia yang terdapat dalam satu batang rokok. Terutama ada hidrogen cyanida. Nah, ini adalah racun untuk hukuman mati. Jelas, cyanida ini adalah zat yang sangat paling berbahaya. Kamu meminum beberapa mili cairannya saja, kamu bisa
mati. Itulah bahayanya ya. Dan ini adalah salah satu yang terkandung dalam satu batang rokok. Kemudian ada yang namanya acetone atau penghapus cat. Ini cairan yang sangat berbahaya juga, yaitu salah satu contoh yang digunakan biasanya untuk menghapus cairan cat dalam tembok atau di kertas misalkan. Ini cairannya. Cairan berbahaya ini yang ada dalam kandungan rokok yang biasanya dihisap oleh manusia. Nah, betapa bahayanya zat-zat itu. Kemudian yang ketiga ada amonia atau pembersih lantai. Tahu pembersih lantai yang biasanya untuk di botol? Nah, contohnya Wipol, ya. Itu dalam kandungannya ada yang namanya zat amonia. Kemudian ada dimetin rosamin, ya. Kemudian ada fenol, kemudian neptalin atau kapur barus. Ini kapur barus juga bahan yang untuk digunakan membunuh atau meracun serangga, yaitu semut. Kemudian ada bahan bakar korek api. Ini namanya butani, ya. Kemudian ada cadmium yang dipakai untuk cairan aki dalam mobil. Itu. Nah, kemudian ada karbon monoksida atau gas dari knalpot yang ada pada kendaraan sepeda motor atau mobil, ya. Nah, berikutnya kalian sudah tahu ya bagaimana bahayanya racun-racun yang ada dalam kandungan satu batang rokok. Kemudian berikut adalah kandungan kimia rokok. Ya, lanjutannya ada jenis asap rokok. Ini ada beberapa jenis asap rokok, yaitu yang pertama mainstream smoke atau asap rokok yang dihisap dan dihembuskan kembali oleh perokok. Jadi asap yang keluar kemudian itu dihirup lagi oleh si perokok, ya. Kemudian yang berikutnya ada silestream smoke atau asap pembakaran rokok. Nah, berikut ya konsentrasi senyawa silestream smoke atau mainstream smoke. Berikutnya, ini ada kandungan utama rokok yang berbahaya. Nah, di sini ada yang namanya zat nikotin. Nah, nikotin ini salah satu jenis zat yang bisa membuat kamu merasa ketagihan ketika kamu merokok. Nah, zat inilah yang membuat manusia terus semakin mencoba dan mencoba. Istilahnya adalah yang membuat kamu kecanduan. Nah, ini jenis obat atau perangsang yang dapat merusak jantung dan arkulasi darah. Nah, namanya nikotin. Kemudian zat yang berikutnya adalah ada yang namanya zat tar. Nah, zat tar ini mengandung bahan kimia yang beracun. Nah, ini penyebabnya bisa merusak sel paru-paru dan menyebabkan penyakit kanker. Oke, ganti geser sini ya. Berikutnya, nah, ini kandungan kimia rokok ya. Lanjutan yang tadi. Ada karbon monoksida atau CO. Gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen. Nah, kenapa orang merokok? Nah, ini ya. Faktornya adalah satu, ketagihan. Ya, ketagihan. Kemudian faktor berikutnya adalah psikososial, yaitu sudah jadi kebiasaan seperti selepas makan. Itu salah satu manusia yang sudah kecanduan. Nah, mencoba satu kali akhirnya ingin mencoba. Itu adanya kebiasaan, ya. Kemudian menghilangkan kebosanan. Apabila tidak ada kegiatan, biasanya orang tuh merokok habis makan. Ketika ada orang juga bekerja, wah, saya nggak bisa bekerja jika tidak merokok. Itu salah satu contoh orang yang sudah ketagihan.
Kemudian faktor berikutnya adalah faktor lingkungan. Ini yang mempengaruhi salah satunya ya. Ada iklan, misalkan di dalam televisi atau di Android kita melihat ada iklan rokok. Wah, itu sangat juga berpengaruh, membuat kalian si perokok itu ingin mencoba dan mencobanya lagi. Dan di sekitar lingkungan kita biasanya juga ada banyak orang merokok. Misalkan kalian terpengaruh dengan teman permainan ya. Kalian diajak, ayo ngerokok rek. Nah, akhirnya kalian mencoba. Nah, setelah mencoba kok enak rasanya, akhirnya mencoba lagi ya. Itu juga salah satu faktor lingkungan yang dipengaruhi oleh teman ya. Kemudian bersama-sama kawan itu ya. Berikutnya, nah ini rokok dan penyakit. Tembakau merupakan faktor risiko untuk sekurang-kurangnya 25 jenis penyakit. Ini ada beberapa jenis penyakit yang diidap oleh para pelaku atau perokok ya. Salah satu contohnya ada banyak ya. Yang pertama penyebabnya ketika perokok itu selalu melakukan kegiatan merokok, yaitu yang pertama ada kanker kandung kemih. Nah, ini salah satu penyakitnya. Kemudian ada kanker perut, banyak sekali ya. Ada kanker usus dan rahim, ada kanker mulut, kanker esofagus, kanker tenggorokan, kanker pankreas, kanker payudara. Ini biasa terjadi kebanyakan pada kalangan wanita. Ya, hati-hati yang wanita ya, jangan sampai kalian merokok. Kemudian ada kanker paru-paru, penyakit saluran pernapasan kronik, kemudian kerusakan mata, penyakitnya. Nah, rokok dan penyakit. Penyakit yang paling umum menyerang perokok adalah diantaranya ada penyakit kardiovaskular, kemudian ada kanker kronis, kemudian impotensi. Berikutnya, rokok dan penyakit. Oh, ini sudah ya, belum ya? Nah, ini rokok dan penyakit. Penyakit kardiovaskular atau yang disebut dengan merokok memproses pengerasan dan penyempitan arteri terjadi lebih awal dan gumpalan darah terjadi 2-4 kali lebih cepat. Penyakit kardiovaskular dapat terjadi dengan berbagai bentuk tergantung pembuluh darah mana yang terlibat. Nah, berikutnya sudah ini ya. Nah, rokok dan penyakit. Kanker. Nah, ini ya, kanker. Kanker khususnya seperti paru, kanker kerongkongan, dan kanker mulut yang biasanya jarang terjadi pada non-perokok. Nah, kanker lainnya ada kanker kandung kencing, kanker pada oesophagus, kemudian kanker pada ginjal, kanker pada pankreas, dan kanker serviks. Nah, rokok dan penyakit. Kanker paru. Nah, ini contoh gambarnya ya. Contoh gambar dari penyakit yang diderita oleh seorang perokok. Nah, ini kanker paru ya. Nah, kanker paru-paru itu 90% itu biasanya disebabkan karena dia sering merokok. Pada masyarakat yang tidak merokok hanya sekian persen ya, 0,5% resiko terkena kanker paru-paru. Nah, jadi manusia yang tidak terkena paru-paru biasanya itu hanya 0,5% dari orang yang tidak merokok. Nah, selebihnya ada 1 dari 10 perokok sedang dan hampir 1 dari 5 perokok berat. Nah, lebih dari 15 batang sehari ya. Nah, ini yang paling parah ini. Dampaknya bisa meninggal karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Berikutnya ini ya, contoh salah satu kerusakan paru yang disebabkan oleh merokok. Nah, ini sebelumnya. Nah,
Ketika kita amati dari dua gambar ini ya, ini yang sebelum terlihat bagus dan bersih paru-parunya. Nah, ini sebelum. Ketika seseorang itu sudah mulai merokok, maka paru-parunya akan menjadi hitam pekat seperti ini. Ya, ini. Biasanya ini yang menyebabkan paru-paru menjadi hitam adalah disebabkan oleh salah satu kandungan zat yang bernama tar. Etar itu hitam pekat, ya. Dan etar itu juga bisa menyebabkan gigi menjadi kuning. Lanjut ya, sudah tahu ya perbedaannya sebelum dan sesudah merokok. Ini bersih, belum pernah merokok. Ketika sudah merokok akan menjadi seperti ini. Nah, berikutnya ya, penyakitnya yang diderita setelah merokok itu sering merokok nih. Rokok telah merusak area lain dari tubuh. Contoh, pembuluh darah yang mensuplai jantung. Nah, berikutnya, bagaimana upaya pencegahan merokok di masyarakat? Nah, ini juga sangat penting ya. Terutama ada pada diri kalian sendiri, tingkatkan iman. Ini ada pada poin agama ya. Nah, agama bagaimana maksudnya Pak? Nah, ini untuk menghindari dari ketagihan rokok. Nah, tingkatkan iman kalian, carikan kesibukan misalkan beribadah, mengaji ya. Kemudian juga mendekatkan diri kepada Allah melalui supranatural kalian. Ya, membaca Al-Qur'an seperti hal-hal lainnya ya. Berikutnya ada konsultasi juga cara berhenti merokok, konsultasi. Ya, menyibukkan diri contohnya ya. Menyibukkan diri seperti dengan membuat atau bergabung pada organisasi. Tidak usah terlalu jauh. Kalau di sekolah biasanya ada kegiatan ekstrakurikuler ya. Biasanya ekstrakurikuler apa yang kalian minati, ikuti ekstrakurikuler itu untuk menyibukkan diri. Nah, itu salah satu contohnya. Dan juga ada bimbingan kontinu terhadap pecandu rokok untuk terapi berhenti merokok. Kalian juga harus terapi ya. Kontinu, harus berkesinambungan ya. Kemudian penanaman prinsip. Ini yang berikutnya, penanaman prinsip rokok menyebabkan kemiskinan. Bagaimana bisa menyebabkan kemiskinan, Pak? Misalkan kamu dalam sehari membeli rokok. Harga rokok berapa sekarang? 25.000 hingga 30, bahkan ada yang 50.000. Kalau sehari kamu membeli rokok dengan harga segitu, dikalikan 1 minggu sudah berapa, ya kan? Nah, mending ditabung dan dibuat beli makan. Itu, pantas ya, Pajero, mobil ya. Maka dari itu anak-anak ya, Pak Basyan berharap kalian tidak mencoba-coba untuk merokok, apalagi sampai ketagihan. Jangan sampai ya. Kelas 5C siap tidak merokok? Siap, pinter. Nah, oke anak-anak, demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Pak Basyan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayu Widari dari kelas 5C sekolah di SDN Sidoarjo. Dari penjelasan Pak Bastian, saya dapat merangkum bahayanya rokok, terutama zat yang berbahaya yang terkandung di dalam rokok, terutama zat nikotin, zat tar, dan juga monooksida. Dampak penyakit jika kita menghisap rokok adalah kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Kebaikan jika kita tidak merokok adalah kita dapat hidup sehat dan bugar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu buat kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu,
hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya bisa membersamai Pak Heri, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo dari SDN Sidoarjo. Gimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah baik-baik. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat ya Pak Heri. Semangat. Ya. Walaupun di tengah aktivitas CGP yang luar biasa, juga di tengah pembelajaran yang biasanya dilakukan, Pak Heri masih tetap semangat. Ya. Hari ini Ibu Bapak Pak Heri akan melakukan coaching bersama rekan sejawat, yaitu sama Bapak Bastian ya. Gimana kabarnya Pak Bastian? Ya, alhamdulillah pada saat ini kabar saya sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah sehat. Semangat ya Pak Bastian ya. Semangat, alhamdulillah. Hari ini Pak Bastian akan di-coaching sama Pak Heri dengan tema apa nggih? Tema dengan bahaya merokok bagi kesehatan. Oh, nggih. Sama-sama guru PJOK-nya juga ya? Ya. Oke, siap nggih. Dengan tema bahaya merokok. Nah, Ibu Bapak, mungkin insya Allah hari ini adalah coaching yang sangat luar biasa. Kita lihat proses coaching yang akan dilakukan Pak Heri bersama Pak Bastian. Monggo Pak Heri. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin Bu Sri Astuti. Oke. Setelah kemarin kita mengadakan pra-observasi, setelah itu jenengan melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak-anak tentang rokok dan bahayanya. Saya yakin banyak kesan dan pesan yang perlu diberikan kepada teman-teman bagaimana tentang rokok itu ya. Setelah itu pelaksanaannya yang kita lakukan kemarin itu bagaimana, itu yang nanti kita ulas ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang rokok kemarin. Ya, baik, terima kasih Pak Heri. Alhamdulillah dengan pada saat saya memberikan edukasi atau pembelajaran tentang bahayanya merokok kepada peserta didik kemarin, alhamdulillah saya sangat senang sekali karena dengan adanya pembelajaran tersebut, jadi anak-anak bisa paham dan mengerti bahwasanya merokok itu tidak baik bagi kesehatan, terutama pada anak-anak di usia masih di bawah umur. Nah, seperti itu. Alhamdulillah saya sangat senang sekali. Ini mohon diceritakan ya, tahapan-tahapan pada saat Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin. Ya. Baik Pak Heri, untuk mempersiapkan tentang tahapan-tahapan yang kemarin sudah saya lakukan di kelas 5C khususnya, ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu saya sangat mempersiapkan sekali untuk tahapan yang pertama tentang modul ajar terlebih dahulu. Modul ajar ya. Modul ajar. Kemudian yang kedua yaitu tahapan yang kedua yaitu slide modul ajar berupa PowerPoint yang sudah saya berikan kepada anak-anak, sehingga dengan adanya tampilan PowerPoint hal tersebut, anak-anak jadi mudah dan sangat terinspirasi dengan adanya gambar-gambar yang sudah saya berikan pada slide PowerPoint tersebut. Alhamdulillah anak-anak sangat mengapresiasi sekali, sehingga anak-anak sangat senang dan mudah dipahami dengan adanya tahapan-tahapan tersebut. Oke. Untuk selanjutnya yaitu ini area pengembangan atau tujuan akhir daripada kegiatan pembelajaran yang Pak Bastian lakukan. Apakah sudah berhasil atau bagaimana, ini bagaimana Pak Bastian? Alhamdulillah tentunya dengan harapan saya anak-anak bisa, dan intinya anak-anak sudah memahami, dan dengan adanya umpan balik anak-anak juga sudah bisa menjelaskan bahwa merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan, juga berupa zat-zat apa saja yang ada dan terkandung dalam rokok tersebut. Dan intinya anak-anak paham, sehingga pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin itu berhasil sekali Pak Heri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bagus ya. Hasil. Selanjutnya ini, apakah ada kendala atau hambatan yang Bapak hadapi pada saat kegiatan pembelajaran di kelas kemarin ini?
Untuk hambatan yang saya alami kemarin, alhamdulillah sementara tidak ada, Pak Heri. Tidak ada Semua ya. lancar, berjalan dengan baik. Eh, Kenapa hal itu bisa terjadi sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik ini? Ya, kemarin saya sempat memberikan edukasi kepada anak-anak tentang materi bahayanya merokok bagi kesehatan dengan adanya tahapan-tahapan yang sudah saya berikan dari slide, juga adanya modul ajar. Anak-anak itu sangat paham sehingga alhamdulillah tidak ada hambatan sama sekali. Tidak ada hambatan, alhamdulillah. Ini yang terakhir ini rencana ke depan ini untuk supaya kegiatan pembelajaran PJOK yang ranahnya tentang kesehatan itu nanti biar berjalan dengan lancar, ataupun tentang kegiatan rokok ini ya, tentang pembelajaran rokok dan bahayanya ini rencananya ke depan Pak Bastian inginnya bagaimana lagi supaya bisa menjadi lebih baik dan menarik. Ya, untuk kedepannya saya berharap untuk pembelajaran dari tahapan-tahapan yang saya terapkan itu terus dilaksanakan, yaitu yang pertama kita untuk menyiapkan modul ajar, kemudian slide-slide untuk PowerPoint itu sangat butuh dan sangat dikembangkan, kemudian juga memberikan edukasi-edukasi dan pembelajaran tentang kesehatan untuk dunia anak-anak ya, karena sekarang selalu maraknya anak-anak itu selalu merokok dengan adanya pergaulan bebas. Pergaulan bebas ya, ya. betul sekali ya. Saya berharap itu kedepannya anak-anak terus diedukasi dan diberikan doktrin ataupun pembelajaran yang sekiranya itu bahwa rokok itu berdampak tidak baik untuk kesehatan. Semoga ke depan dengan adanya perubahan-perubahan teknik mengajar menjadikan pembelajaran dapat meningkat dan memotivasi serta menaikkan minat anak-anak dalam belajar PJOK di kelas ataupun di luar kelas. Terima kasih kepada Pak Bastian atas waktu dan kesempatan yang diberikan sehingga kegiatan pembelajaran kemarin menjadi sangat baik. Ya, terima kasih Pak Bastian. Terima kasih. Ya. Sekian Bu Tuti. Alhamdulillah Ibu Bapak sangat menarik sekali proses coaching yang dilakukan Pak Heri beserta Pak Bastian. Pak Bastian, gimana perasaannya setelah habis di coaching sama Pak Heri? Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya mendapat pelajaran yang sangat berharga dari coaching yang sudah dilakukan Pak Heri dalam proses JGP-nya ini. Jadi saya menambah pembelajaran dan pengalaman dari hal ini. Gimana? Banyak pengalaman gitu, berharga. adanya coaching gitu. Jadi permasalahan-permasalahan panjenengan ketika mengajar materi itu bisa terselesaikan lah, bahasanya bisa tersolusinya sudah ketemu kan gitu ya. Jadi untuk kedepannya nanti bisa melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Pak Heri gimana setelah mengcoaching Pak Bastian perasaannya? Alhamdulillah sangat senang sekali karena dengan kita mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dalam pembelajaran, kita akan tahu secara nggak langsung arah daripada tujuan pembelajaran kita nanti bagaimana. Yang nggak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dan pemahaman siswa tentang bahaya rokok ini. Dan guru harus selalu kreatif sehingga menjadikan anak-anak itu tertarik. Setelah tertarik, mereka akan mau melakukan apa yang ingin digapai oleh guru. Jadi keberhasilan pembelajaran ini akan tercapai yang saya inginkan dari kreativitas seorang guru tadi. Betul yang disampaikan Pak Heri. Memang seorang guru harus kreatif ya, kreatif, inovatif sehingga proses yang pembelajaran yang dilakukan bisa anak-anak bisa semangat, bisa semakin aktif dan menyenangkan, kan seperti itu ya. Untuk observasinya, dari apa yang saya amati, tujuan coaching hari ini sudah tersampaikan sama Pak Heri Sampun. Identifikasi masalah yang dihadapi sama Pak Bastian juga sudah tersampaikan. Kemudian dari masalah itu akan muncul adanya suatu rencana aksi. Tadi kan Sampun juga nih disampaikan. Terus nanti untuk pertanggungjawaban kedepannya tadi kan sudah disampaikan juga. Jadi proses coaching yang dilakukan Pak Heri beserta Pak Bastian alhamdulillah sudah sangat luar biasa sekali. Oke.
Nah, Ibu Bapak, demikian tadi proses coaching yang dilakukan Pak Heri bersama Pak Bastian dari SDN Sidoarjo. Di sini saya selaku pengajar praktek, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.